Nah, kita sedang dalam rangkaian membahas bukunya Jamie Smith ya dan tentang Charles Taylor. Jadi kita ada di buku yang ini ya yang kita coba proses dan cerna begitu ya. Nah, lalu kita kemarin udah sampai ya di dalam diagnosis dari penyakitnya modernitas. Dan pertanyaannya Taylor adalah menjawab ya kenapa kita sampai jadi posisinya seperti ini ya ke dalam satu posisi yang di mana ateisme itu jadi suatu opsi yang tersedia dan mungkin di dalam hawa zaman ini cukup meyakinkan begitu ya. Nah, kita juga ingat ya kalau kita ingat-ingat lagi diskusi kita minggu lalu ya bahwa eh, sebenarnya yang terjadi adalah ada pergeseran ya di dalam dunia yang di zaman medieval itu yang tahun 1500 dan sebelumnya tadinya dunia itu hidup di dalam satu gap sakralitas dan imanensi yang coba dijembatani oleh biarawan dan rohaniwan begitu ya. Tetapi transendensi dan imanensi itu hidup bersama ya di dalam ketegangannya ini ya begitu. Nah, tapi begitu move ke zaman modern yang dipicu juga oleh semangat reform sebenarnya, reform besar ya, R huruf besar, itu kita berusaha meniadakan ketegangan itu ya. Ini dalam analisisnya Taylor ya, ketegangan antara yang transenden dan imanen itu coba dihilangkan ya dengan cara kalau di dalam spirit reform bahwa kita semua coram deo ya di hadapan Tuhan sehingga hidup itu kehidupan yang sakral itu menembus segala realem kehidupan termasuk yang imanen fisikal material ini begitu ya. Lalu yang terjadi adalah menurut Taylor justru ketika gap itu coba diselesaikan gitu ya, yang terjadi adalah ambivalensi. Ya, kita either jadi puritan atau dan ini yang terjadi di dalam sekularisme yang menurut Taylor adalah kita tuh merasa bahwa segala purpose dari Tuhan itu ya terbatas kepada human flourishing saja. Ya jadi kalau manusia yang secara fisik dan imanen ini sejahtera ya, ya sudah itulah yang memang disediakan Tuhan dan didesain Tuhan begitu ya. Sehingga ketegangan antara transendensi dan imanensi ini akhirnya hanya jadi human flourishing saja. Ya itu diagnosisnya Taylor ya. Lalu kita coba lanjut ya hari ini ya. Sebenarnya jadi yang diajukan Taylor sebagai peluang solusi ya atau pola hidup Kristiani itu seperti apa sih? Ya itu yang chapter 5 itu yang Bapak Ibu bisa baca ya dan tersedia di G-Class. Nggak begitu gampang ya mencernanya ya. Itu kita udah dibantu oleh Jamie Smith ya. Tentu kita jadi terpaksa pakai kacamatanya Jamie Smith ya melihat berbagai hal ini ya. Eh, Seberapa akurat itu tentu bisa diperdebatkan. Saya nanti bisa pasang juga bukunya Charles Taylor di G-Class buat Bapak Ibu yang niat ya, penasaran pengen baca 800 lebih halaman dari Charles Taylor, terus bilang bahwa oh Jamie Smith salah nih di sini ya waktu memahami Charles Taylor atau apa, silakan aja ya. Nanti saya bisa sediakan juga sih. Ya, siapa tahu liburan Natal Bapak Ibu pengen menelan Charles Taylor boleh juga ya. eh, rencananya. Nah, kita minggu lalu sampai di slide yang ini ya, bahwa Jamie Smith itu mengutip Charles Taylor bilang ya, indikasinya bahwa sebenarnya semangat yang fundamentalistis itu ya dari kalangan agama ya, itu juga sangat modern. Ya, karena di dalam berusaha menyelesaikan ketegangan itu ya, misalnya di dalam paragraf yang ini, science dan religion ya, itu kan ketegangan zaman modern yang sekuler, itu tuh akhirnya bermain dengan pola memang dan asumsi-asumsi atmosfer modernitas yang sekuler gitu ya. Jadi sebenarnya
kaum beragama itu udah menghirup atmosfer yang sama ya dengan mungkin kaum ateis ya. Jadi dasar berpikirnya polanya sebenarnya sama begitu ya. Karena berusaha argue di tataran dan lewat argumen-argumen yang sama begitu ya. Dan bahkan kita juga diskusikan minggu lalu cara berapologetika orang Kristen itu juga ternyata jadi sangat modernis ya, berusaha menyelesaikan problem of evil gitu misalnya. Yang baik di Alkitab maupun di zaman sebelumnya, zaman pramodern mungkin tidak jadi masalah bahwa ada misteri di situ ya, karena sakralitas itu memang menyimpan satu misteri tertentu. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi ini klaimnya ya bahwa Taylor itu bilang ya, kita punya semacam dongeng bahwa kita itu growing up di dalam modernitas. Begitu ya, bahwa ini ya kalimatnya Taylor ya, scientific materialism, ini istilah yang dipakai ya. Itu tuh bukan semata-mata memikat ya, karena mungkin ada detail-detail penemuan atau argumen saintifik atau apa ya, melainkan adalah karena posisi epistemologinya ini ya memberikan semacam peluang untuk kita itu berbangga diri ya, for ethical reasons begitu katanya ya. Karena kita melihat ya bahwa kalau orang itu memeluk sains ya, dia tuh jadi dewasa, dia jadi mature, dia penuh keberanian begitu ya, manliness ini juga kata yang dia pakai ya, over against childish fears and sentimentality. Ya jadi keagamaan itu digambarkan sebagai ketakutan anak-anak begitu ya, sebagai sentimentalitas, sebagai jiwa yang tidak dewasa ya, jiwa yang penuh dengan tahayul begitu ya, sehingga kalau kita lulus dari masa itu memeluk modern science yang memusnahkan semua awan-awan tahayul kita tuh jadi orang dewasa ya. Jadi kita mengimani dongeng growing up ini begitu ya, dan itu yang coba dibantah oleh Taylor ya, dan coba ditunjukkan oleh Taylor bahwa ini pun sebenarnya adalah konstruksi sosial ya, yang muncul dari pergeseran-pergeseran spirit reform, lalu dari zaman medieval bergeser ke modernitas dan seterusnya. Ini itu dikonstruksi ya, bukan sesuatu yang niscaya begitu ya. Nah, tapi katanya Taylor, kalau kita sadar ya ada dongeng semacam ini, the tale of growing up ya, kita juga jadi bisa memahami orang-orang yang convert to unbelief ya, yang jadi ateis ya, ingin memberi impresi bahwa bukan karena the tale of growing up ini ya yang membuat kita itu jadi merasa jadi orang dewasa yang lebih baik ya, melainkan kita akan orang-orang ateis ini yang modern akan bilang bahwa ya karena ini loh evidence saintifiknya menunjukkan demikian. Kan ini udah jelas begitu ya. Sehingga bukan karena kita ingin merasa dewasa, bukan. Tapi bukti-bukti saintifik itu memang begitu ya. Sehingga kita terpaksa convert kepada unbelief. Ya. Nah ini istilah yang dipakai juga ya di buku ini. Subtraction stories. Begitu ya. Dan ini yang coba dibantah juga oleh Taylor ya. Bahwa seolah-olah subtraction stories itu artinya kita itu waktu tumbuh dewasa kita menanggalkan ya kekanak-kanakan kita itu ya, childish fear dan lain sebagainya, tahayul begitu ya. Jadi kita subtract ya, kita kurangi bagian itu terus kita jadi dewasa begitu ya. Nah Taylor itu di dalam rekonstruksinya juga minggu lalu yang kita diskusikan lebih cenderung menggambarkan kita tuh kehilangan ya perasaan sakralitas itu sebenarnya. Ya, bukan kita menanggalkan kekanak-kanakan terus jadi dewasa. Begitu ya. Sehingga sebenarnya kita mendarat di zaman modernitas yang cenderung tandus dan steril, tetapi ada visi tentang kepenuhan hidup yang sebenarnya berbeda ya, yang mungkin orang modern itu tidak paham lagi gitu. Ya, jadi kritiknya Taylor sebenarnya
terhadap subtraction stories ini, terhadap the tale of growing up ini. Tapi Taylor juga dengan gamblang ya menyajikan bahwa the tale of growing up ini sangat appealing. Ya orang pingin ya dianggap dewasa. Ya sehingga kalau menjadi dewasa dalam modernitas seringnya kita mengisahkan dongeng ini ya, the tale of growing up gitu. Nah, lalu ini pertanyaannya Jamie Smith nih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat kopi bukunya yang saya pasang di G-Class ya selalu ada kotak-kotak kecil itu. Jadi seperti Bapak Ibu mengintip texting yang ditulis oleh Jamie Smith ya, dia bikin uraian, terus dia posting pertanyaannya. Nah ini pertanyaannya ya ada di kotak kecilnya itu ya. If Taylor is right ya, it seems to suggest that the Christian response to such converts to unbelief is not to have an argument about the data or evidences, but rather to offer an alternative story. Ya jadi Jamie Smith ini mempertanyakan ya, jangan-jangan kita tuh kalau berusaha berapologetika atau apa ya, cenderungnya melawan evidence ini ya, karena kan yang ateisme dan lain sebagainya berbicara di tataran evidence. Terus kita coba lawan evidence-nya ya, argumennya di situ. Tetapi kan sesungguhnya evidence itu jadi kelihatan lebih masuk akal karena hawa modernnya itu yang seperti itu. Ya, yang kita udah bergeser ke arah yang sekuler. Jadi jangan-jangan hawanya ini yang harus dijawab nih, kata Jamie Smith, bukan di tataran evidence-nya. Jadi ada evidence tapi ada subtext-nya ya, ada message, ada hawa, ada atmosfer, ada mood yang di bawah itu. Nah, itu yang harus diberikan alternatif story-nya. Ya, bukan the tale of growing up, tapi the tale of losing something very important to life, begitu ya. Nah, apakah bisa kita ya menyajikan alternatif story itu yang menjanjikan pemahaman Kristiani itu yang lebih robust ya, lebih kuat, lebih kompleks ya, lebih penuh ya daripada mungkin cuplikan-cuplikan the tale of growing up itu yang lebih parsial ya, memaknai hidup gitu. Ya jadi itu pertanyaannya James Smith. Yang sebenarnya di dalam pertanyaannya berusaha mendorong kita ke arah pikir yang tertentu ya. Kalau kamu mau berapologetika, misalnya apakah gaya kamu itu cocok untuk zaman sekuler ini atau sebenarnya harus yang lain, gitu. Ya, jadi ini interesting nih pertanyaannya, bisa buat jadi bahan renungan kita. Ya. Nah, lalu di level berikutnya ini di halaman 81 ya. Ini mengutip Taylornya di halaman 428-429 ya. Jadi Taylor itu menjelaskan ya soal hawa itu. Ya, jadi di dalam teori sekularisasi itu ya, hawa itu sebenarnya bukan bentuknya semacam worldview atau pemikiran, melainkan yang dipakai kata ini ya, unthought. Jadi nggak dipikirkan, ya dirasakan langsung sebagai mood, begitu ya. Nah, moodnya apa gitu ya? Itu adalah satu pandangan ya bahwa agama itu pasti akan menurun, ya niscaya akan hilang karena agama itu salah ya, dan bahwa sains itu udah menunjukkan bahwa agama itu salah ya, atau yang B bahwa agama itu irrelevan, begitu ya, karena zaman modern ini kita bisa ya mengobati cacing pita ini ya, cure ringworm by drenches. By drenches itu maksudnya dengan disiram basah kuyup pakai obat gitu ya. Jadi maksudnya ini adalah ini ilmu kesehatan modern ini udah gitu hebat kok ya. Kok kamu masih percaya orang sakit itu kesurupan atau apa gitu misalnya ya. Nah, jadi ini Jamie Smith ini bikin istilah ini, the artificial fertilizers make atheist argument, begitu ya. Jadi kalau ada pupuk artificial itu dipakai sebagai argumen orang-orang ateis ya, bahwa kita nggak bisa kok bikin pupuk ya buat nyuburin tanaman gitu ya. Kenapa perlu hal-hal yang magical, yang sakral itu ya, yang enchanted begitu ya. Nah, jadi ini hawanya zaman sekuler itu A atau B atau C.
Ya, karena religion itu basisnya adalah otoritas, sedangkan masyarakat modern itu sebenarnya lebih mementingkan individual otonomi. Ya, jadi jangan percaya sama otoritas ya. Kita perlu otentik ya, perlu menemukan diri kita sendiri begitu ya. Nah, ini karena pergeseran-pergeseran ini yang dipercaya moodnya, unthought-nya adalah pasti agama itu akan punah dengan sendirinya. Ya. Ya, masalahnya dengan ramalan semacam ini adalah agama juga nggak punah-punah gitu ya. Jadi ada satu kehausan yang cukup mengganggu ya, yang bikin jiwa manusia itu tetap restless ya, sehingga mungkin katakanlah kalau agama itu dianggap memudar ya, mungkin bermetamorfosis jadi bentuk yang lain ya, jadi belief yang lain ya, yang Taylor ini berusaha mengungkap begitu ya, bahwa itu tuh bukan jadi unbelief sebenarnya, tetapi jadi another belief ya. Karena sebenarnya yang Hawa yang dihidupi ini tuh unthought juga, ini Hawa yang terjadi begitu saja diterima ya. Ini bukan di tataran evidence, argumen atau bukti-bukti saintifik, melainkan Hawa yang beredar di bawah itu. Gitu ya. Nah, ini juga tendensi lain ya yang masuk juga ke dalam diagnosisnya Taylor ya. Kita juga udah lihat percikannya minggu lalu ya. Ini istilah yang dipakai age of authenticity ya. Jadi di dalam bagian yang ini ya, autentisitas itu mendapatkan nada yang agak negatif ya. Jadi karena autentisitas ini nuansanya, flavornya adalah individualisme. Ya, jadi di dalam age of authenticity ini katanya ya, agama itu menjadi bagian yang ini adalah pilihan saya ya, my choice ya, it must speak to me ya, ini harus berbicara kepada saya ya, it must make sense in terms of my spiritual development as I understand this ya. Jadi sangat individualis begitu ya, kita nggak memahami lagi beragama yang secara komunal itu seperti apa ya, meyakini keyakinan iman itu bersama ya, melainkan kita harus jadi otentik ya. Ini harus asli saya begitu ya. Jadi menurut diagnosisnya Taylor ya, waktu zaman ancient ya, ancient uh, warisan zaman sebelum pramodern ya, keagamaan dan yang dunia masyarakat yang lebih luas itu menyatu ya. Lalu ada zaman age of mobilization itu mulai agak terpisah ya, bahwa oh ini gereja saya, itu gereja kamu ya, ini soal selera gitu ya. Tapi mungkin masih ada kelompok saya ya. Nah, tapi di dalam age of authenticity ini saya doang nih gitu ya. Ini agama yang memang buat saya khusus ya, custom made gitu ya, dan saya harus menemukan itu ya yang berbicara kepada saya gitu ya. Jadi age of authenticity spirituality begitu ya, is a quest for the individual ya. Nothing is given or axiomatic anymore, so one has to find one's faith. I have to discover my route to wholeness and spiritual depth. The focus is on the individual and on his or her experience begitu ya. Nah, jadi even apa ya? Makanya tendensinya juga ya, kata Taylor dan Jamie Smith juga tulis di bukunya ya, bahwa orang-orang itu di Barat cenderungnya mengklaim bahwa saya itu spiritual, tapi saya nggak mau beragama, gitu ya, karena agama itu terasosiasi dengan semacam institusi agama yang lebih resmi ya, tapi spiritualitas ini punya saya sendiri, gitu ya, dan dianggap lebih tinggi, gitu ya. Nah, ini tendensi-tendensi seperti itu nih yang berusaha digambarkan oleh Taylor ya, dengan nada yang cukup negatif ya. Memang di seminari ya, di STT juga kita belajar kata otentik itu ya, sebenarnya lebih punya konotasi yang lebih positif ya, bahwa otentik itu kita berani jujur ya melihat kehidupan, kita berani melihat kekurangan-kekurangan kemanusiaan apa adanya ya, tanpa terus kita bulldozer pakai bahasa-bahasa rohani ya, kita cuci bersih begitu ya, seolah-olah kemanusiaan kita, psike kita itu
suci ya atau bersih, memikat begitu ya. Kita berani memandang kepada kekelaman jiwa kita itu apa adanya gitu ya. Itu otentisitas yang sering kita maknai juga ya di dalam kehidupan seminari begitu ya. Nah, tetapi otentisitas yang dibicarakan di sini ya oleh Taylor dan Jamie Smith itu lebih ke arah bahwa nuansa keagamaan yang individualis, yang terlepas dari komunitas apapun yang lain, karena saya harus menemukan yang otentik untuk diri saya sendiri, begitu ya. Jadi sangat individualistis begitu. Nah, ini bagian dari kritik dan diagnosisnya Taylor juga. Ya. Nah, lalu apa yang diajukan visinya ya, alternatif story-nya apa gitu ya kalau Taylor itu mengkritisi terus ya. Nah, jadi yang coba disajikan di halaman 82 ya dan di halaman 450 430-an ini di bukunya Taylor. Taylor itu yang diajukan adalah sesuatu perspektif transformasi. Ya, jadi bahwa Taylor itu masih bisa melihat agama itu sebagai sesuatu yang asli ya, genuine ya, independent, irreducible motivator for human action and social life ya. Jadi ini bukan cuma sekedar fenomena-fenomena ekonomi atau politik ya. Walaupun tidak dibantah ya fenomena ekonomi atau politik itu, tetapi bukan sekedar itu ya. Jadi di tengah yang fenomena yang ekonomi politik ada realitas yang lain masih nih ya yang dihidupi di dalam keagamaan begitu ya. Realitas transendensi itu yang menyentuh realitas-realitas lain yang imanen itu begitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah Taylor itu tidak mereduksi ya agama itu hanya sebagai kepercayaan kepada hal-hal yang supranatural. Dia nggak mau mereduksi kepada itu begitu ya. Tetapi yang dia usulkan adalah perspektif transformasi itu. Itu istilah yang dia pakai ya, yang dianggap esensial ya terhadap keagamaan, yaitu sesuatu transformasi ya yang bukan cuma terbatas pada human flourishing ya, melibatkan sesuatu yang beyond, yang outside kemanusiaan ini ya, yang bukan normal hanya oh ini kemampuan, kehebatan, tekad manusia begitu aja, begitu ya. Jadi ya itu ya, Taylor itu masih berusaha membuka, ya itu istilah yang dia pakai, membuka dunia kemanusiaan ini ya. Jadi humanism yang Christian itu menurut Taylor adalah humanism yang terbuka kepada pengaruh-pengaruh transendensi. Ya, sedangkan eksklusif humanism itu adalah yang tertutup. Udah selesai. Kita memang ada yang cuman humanism saja, tidak ada lagi yang lain yang di luar itu. Gitu. Ya. Nah, sehingga ya kalau Bapak Ibu baca di chapter 5 ya halaman 94 95 bukunya Jamie Smith ini ya. Ini kotak semacam diagram ini yang nulis Jamie Smith nih. Ya, jadi membaca Taylor ini interpretasinya dia begitu ya. Nah, tapi penjelasan-penjelasan ini juga datang dari Taylor ya. Jadi apa bedanya ya hidup di dalam humanisme tetapi yang Kristen dan yang eksklusif humanisme. Ya, jadi di dalam usulannya dan kritiknya Taylor juga tidak membuang humanisme, enggak. Ya, cuman Christian humanism itu berbeda ya daripada eksklusif humanism gitu yang berusaha diajukan oleh Taylor ya. Dan nah bedanya itu di mana begitu ya. Nah bedanya adalah ini ya tercakup di dalam istilah-istilah ini ya. Jadi ada yang disebut take ya. Take itu adalah interpretasi. Kita menyadari bahwa sesuatu itu interpretasi ya. Kalau spin ya, spin itu adalah bersikeras kepada interpretasi kita gitu ya. Nah, lalu kalau yang maksa mau spin ya, itu termasuk religious fundamentalism. Ini adalah yang tekanannya transcendence ini sebenarnya ya. Jadi ada di sini di kotak ini ya, ada yang transcendent, fokusnya ada yang imanen. Yang transcendent itu terbuka ya kepada pengaruh dari yang transcendental.
Kalau yang imanen itu ya close ya. Jadi open sama close itu istilah yang dipakai oleh Taylor itu untuk dikaitkan dengan transendensi sama imanensi, gitu ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya kalau kita lebih suka yang terbuka ya, secara konotasi Taylor itu langsung menyematkan hal yang sangat positif ya terhadap transendensi ya, dan itu juga memang argumennya dia ya. Dia berusaha bilang bahwa kita ini walaupun humanis sebenarnya kita harus selalu terbuka ya terhadap transendensi karena kita tuh butuh hal itu ya. Karena kalau enggak kita tuh tandus, steril, dan itulah yang memenuhi hawa sekularisme kita begitu ya. Nah, tapi yang terbuka terhadap transendensi ini bisa bersikeras terhadap spinnya dia. Nah, ini religious fundamentalism ya. Kalau yang bersikeras terhadap imanensi ya. Nah, ini yang sangat dikritisi oleh Taylor ya, dan di sini diidentifikasi oleh Jamie Smith adalah the academy. Ya, ini orang-orang akademis yang berargumen hanya di level saintifik saja ya, tidak mau lagi terbuka kepada hal-hal yang dianggap tidak saintifik, empiris dan lain sebagainya. Ini the academy ini, gitu ya. Lalu Charles Taylor berusaha mengusulkan adalah yang menyadari take-nya, tetapi juga open terhadap transendensi. Ya, jadi ini istilah yang dipakai ya, mengacu kepada William James. Ini ada catatan kakinya sih di bukunya Jamie Smith ya. We can either inhabit the immanent frame as a Jamesian open space. Ya, ini di catatan kakinya di buku ini ya, halaman 94. Ini William James ini dia filsuf psikolog ya dari Harvard. William James ini mengusulkan ini ada space di mana tuh kita open ya, dan kita bisa merasakan pukulan angin itu dari kanan dan kiri begitu ya. Kadang-kadang rasanya kita percaya, kadang-kadang rasanya kita tidak percaya gitu ya. Jadi di dalam dunia yang semacam itulah ya, iman itu hidup gitu ya. Itu yang diusulkan oleh Charles Taylor ya. Yang ini ya penjelasannya. Where we recognize the contestability of our take on things. Jadi even pun kalau kita beriman, kita tuh recognize ya bahwa ini tuh interpretasi, ini take ya. Tentu saya punya perspektif tertentu, tapi saya bisa dengan kuat dibantah yang lain juga karena it's a take, bukan a spin, begitu ya. Jadi kita tuh bisa merasakan ya tarikan, uluran begitu ya, ada cross pressure ya, tekanan dari sana sini ya terhadap pandangan-pandangan alternatif yang lain. Ya, karena kalaupun kita percaya itu pun adalah suatu take dan kita menyadari itu ya, kita recognizing ya take kita itu. Ya, tapi kita nggak mundur dari take kita itu. Memang kita beriman yang semacam itu, tapi kita sadar it's a take ya. Atau ya kalau kita nggak berhasil itu ya, will fail to recognize that ours is a take. Ya, kita nggak sadar bahwa yang kita ajukan ini pun satu interpretasi ya. And instead ya, we settle for spin. Jadi kita memaksakan spin. Ya, spin itu apa? Overconfident picture within which we cannot imagine it being otherwise. Ya, kita tuh tidak bisa lagi membayangkan hal yang lain selain yang kita yakini itu. Begitu ya, overconfident bahwa itu pasti benar ya. And thus we smugly dismiss those who disagree. Ya, dan dengan arogan ya, dengan sombong kita dismiss aja semua yang tidak setuju dengan kita. Karena kita punya adalah kenyataan. Itu spin itu ya. Tapi kalau orang yang open dan recognizing take ya, dia akan mengakui ini pun saya itu beriman. Saya tuh melakukan leap of faith juga. Kalau mau dibantah silakan, tapi mari kita terus mencoba saling mendengarkan, begitu ya, recognizing the take, begitu. Nah ini gambaran yang coba disajikan ya oleh Taylor, terus dibuat diagramnya oleh Jamie Smith di sini ya, take versus spin. Jadi yang terkesan meyakinkan itu orang-orang yang spin nih sebenarnya. Orang-orang yang take ini bisa berkesan agak ragu-ragu ya. Ini kamu beriman apa enggak sih sebenarnya gitu ya? Kok ngomongnya kayak gitu misalnya ya. Nah, tapi ini yang diusulkan oleh
oleh Taylor justru ya, yang overconfident itu sebenarnya tidak menyadari ya bahwa strukturnya pandangan dia itu pun adalah satu interpretasi begitu ya, dan terutama mungkin yang dikritisi oleh Taylor The Academy ini ya, yang rasanya mengklaim bahwa ya sains itu kan jelas. Ya segala sesuatu ini yang di zaman modern ini jelas dan niscaya kok. Kenapa kamu percaya yang otherwise? Tidak mungkin ada kepercayaan yang lain itu, begitu ya. Itu kritiknya terhadap mereka. Nah, mungkin segitu dulu ya kisahnya. Ntar kita lanjut lagi ya, masih ada beberapa slide. Mungkin udah cukup panas, kalau ingin komentar atau pertanyaan silakan. Ada pertanyaan, komentar? Saya dulu deh Pak. Saya tadi pas baca terus baca diagram itu terus baca penjelasannya, saya sama sih sama yang pertanyaan saya minggu lalu tuh. Gimana gimana dengan akademi yang memang studinya tuh empiris gitu Pak. Kan itu kan dia melihat itu sebagai spin gitu kan. Kan yang diusulkan itu harusnya ada ruang space yang kayak tadi William James gitu kan. Nah, tapi kalau akademi itu mau mengambil langkah seperti itu gimana gitu. Sedangkan penelitian ilmiah itu harus berdasar pada suatu yang empiris gitu. Kayak saya S1-nya psikologi, saya tahu banget semua tuh harus dikuantifikasi gitu, harus ada angkanya, ada definisinya gitu, dan semuanya tuh harus dibangun tuh dengan kokoh gitu secara empiris gitu. Nah, kalau mau mengambil yang tadi itu jadinya jatuhnya kemana? Atau memang ranah akademis memang hanya bisa sampai di sana gitu? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Dan kita harus menyadari Profesor Charles Taylor itu akademisi. Dia bukannya non akademisi, dia ngajar di Kanada gitu ya, ngajar filsafat gitu ya. Nah, psikolog juga macam-macam ya. Ada psikolog yang risetnya kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Dan ada golongan psikolog tertentu ya. Saya dengar di UK gitu ya. Mereka itu sangat nggak suka sama metode yang kuantitatif. Ya, mungkin ketidaksukaan mereka itu didorong kepada bahwa kalau kita terlalu mengandalkan ya yang kuantitatif itu, padahal kan kuantitatif ya ini ya, biasanya kan mereksa korelasi, mereksa regresi gitu ya, itu kan semua peralatan statistik ya. Nah, masalahnya peralatan statistik itu kalau kita tumpahin angka ya, akan keluarin angka. Apapun bentuknya angka itu, betapapun tidak logisnya angka yang kita tuang ke sana, dia kayak mesin matematika aja ya, dituangin angka ya keluarin angka ya. Jadi kalau dicari korelasinya antara jumlah PhD dan jumlah nyamuk di rumah saya atau apa, nanti ada korelasinya gitu misalnya ya. Tapi terus lantas apa ya kesimpulannya. Nah, sehingga kalau kita terlampau berdirinya cuma di situ aja ya, terus menutup diri ya, maka mungkin kita jadi salah menangkap ya kondisi psikologis yang sesungguhnya, keruwetan psike manusia begitu ya. Dan justru kan psikolog-psikolog yang paling canggih itu yang di awal Freud atau Jung dan sebagainya tidak bekerja dengan peralatan kuantitatif modern ya. Tapi kita lihat insights mereka itu luar biasa ya terhadap gimana interpretasi mimpi ya, terhadap hal-hal yang unconscious, subconscious mengganggu kita gitu ya. Itu tahu dari mana mereka gitu ya? Ya mereka lewat proses ini ya, klien-klien mereka juga ya, yang di dalam terapi itu mereka tangkap ya insights-insightsnya begitu ya. Nah jadi dunia itu jauh lebih luas ya daripada dunia yang bisa kita potret secara empiris kuantitatif ya. Yang empiris dan kuantitatif menyajikan gambaran dunia yang sah dan valid juga. Tapi kalau kita cuma melihatnya di situ saja, jangan-jangan perspektif kita terlampau sempit ya. Itu yang dikritisi oleh Taylor. Gitu. Dan dia mengkritisinya secara akademis, ya, menunjukkan bukti-buktinya ya, pakai semua tools dan skill seorang akademisi ya, melakukan genealogi ya, mengungkap ya kenapa dunia kita jadi seperti sekarang ini ya, terus berusaha menyajikan alternatif story begitu ya. Itu seorang akademis yang bisa melakukan hal itu ya.
Tapi yang dia kritisi adalah banyak akademisi itu yang close dan yang percaya spin, ya, tidak terbuka terhadap take gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Mau ini Pak, sedikit sih kalau ya kalau memang bisa tanpa spin, tapi kan masih ada dua pilihan gitu Pak. Bisa take secara transendental, bisa take secara imanen gitu. Iya, Jadi kalau misalkan ambil contohnya tadi psychology gitu, itu dia kan tetap bisa menjadi psychology yang ateis juga gitu ya Pak ya. Tapi iya. bisa juga sebagai yang ateis gitu ya. Jadi sebetulnya yang mau diarahkan mungkin lebih ke arah sana gitu. Jadi kita mesti take gitu ketimbang dari spin gitu kali ya Pak. Iya, karena spin itu overconfident menurut Taylor ya. Dan sebenarnya dia pikir itu kepastian, tapi itu juga konstruksi. Ya, dia tuh merasa lebih pasti daripada kenyataan yang sebenarnya gitu. Tapi kalau take ya, baik dia close ataupun open ya, baik dia yang fokusnya di masih membuka diri terhadap yang transenden atau hanya imanen ya. Kalau dia take, dia akan menyadari ya ini saya juga interpretasi ya, tapi saya menyadari ini interpretasi saya. Ya, kalau ada interpretasi yang lain ya di tengah-tengah dunia yang penuh alternatif ini bisa kita bicarakan gitu. Nah, tapi kalau yang udah spin itu yang udah fundamentalism, baik fundamentalism yang imanen maupun fundamentalism agama ya, itu udah nggak ada ruang diskusi gitu ya. Sehingga di dalam bukunya ini ya James Smith itu mengindikasikan ya bahwa sebenarnya yang diinginkan Taylor itu bukan pingin winning the argument, bukan. Dia tuh pingin keep the conversation alive. Karena itu yang dibutuhkan ya. Jadi usulannya jangan bersikeras sama spin, sadarilah take kita gitu. Ya, tentu itu nggak menyelesaikan dilema ya, dan Taylor mengakui ya kekristenan itu juga di dalam kesulitan yang sama besar kali ya dibanding eksklusif humanisme gitu ya. Ada masalah-masalah yang nggak selesai dengan itu gitu. Tapi mungkin dia meyakini kalau conversation itu terus berjalan ya kita mungkin ada harapan gitu ya. Kalau udah terkunci di spin ya udah kita udah di pojok udah selesai kita gitu. Ya, entah apakah Taylor memuaskan atau enggak, mungkin buat beberapa memuaskan, mungkin juga enggak ya. Tapi paling enggak kita coba tangkap dulu ya usulan dia seperti apa. Dan tentu masih bisa diperdebatkan. Ya. Nah, di bukunya ini juga ya ada kritik terhadap kekristenan yang sebenarnya dilancarkan atau muncul dari eksklusif humanisme ya. Saya rasa ini penting ya, karena kritik semacam ini biasanya tidak sepenuhnya salah ya, sehingga kalau buat orang yang percaya kekristenan juga tetap penting untuk mendengarkan kritik yang semacam ini gitu ya. Nah, ini James Smith memperincinya jadi dua sisi ya, dua kubu begitu ya. Nah, jadi eksklusif humanisme itu mengkritik kekristenan adalah bahwa dengan mengundang kita hidup terhadap terbuka terhadap transendensi ya, sebenarnya agama ya atau kekristenan sedang memutilasi kita ya, sedang merepresi hal-hal yang sebenarnya inherent ya di dalam sifat kemanusiaan kita begitu ya. Jadi seolah-olah oh ya manusia nggak boleh marah karena yang transenden dan yang baik itu harus menjauhi kemarahan. Oh, kita harus represi ya kemarahan. Atau kita harus represi hasrat-hasrat seksual dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kritik eksklusif humanisme adalah agama itu mendorong kita represi. Nah, yang kedua tapi ya adalah dengan janji-janji sorga ya. Janji bahwa kehidupan yang di dunia ini bisa punya wajah yang lain, maka religion itu cenderung bowdlerize ya, reality. Bowdlerize itu mencuci bersih ya, atau papering over ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sulit udah dikasih wallpaper aja biar nggak kelihatan
temboknya bolong tapi kita wallpaper aja gitu ya biar cantik begitu ya. Nah jadi ini dua-duanya nih saling, kalau kita nggak jatuh ke yang satu kita cenderung jatuh ke yang dua ya. Either kita repress, kita tahu ya ini kemanusiaan punya banyak masalah, banyak gejolak, kita repress ya, kita ngomong yang suci-suci aja, atau kita kita cuci bersih begitu ya, jadi mutilasi atau cuci bersih begitu ya. Nah tapi Taylor itu comeback ya, dia bilang ya sebenarnya eksklusif humanism juga mengalami problem yang sama. Ya, eksklusif humanism ini ya, enlightenment civilization ya, ini menaruh sesuatu standar yang sangat tinggi ya, bahwa manusia itu harus mencapai standar yang tinggi itu. Ya, jadi standarnya eksklusif humanism itu ya, dan harus berlaku universal dan lain sebagainya ya, itu sebenarnya udah berfungsi sebagai semacam transendensi yang lain. Begitu ya, transendensi tapi yang dihidupi dalam humanism ya. Misalnya kalau membuat hukum-hukum, perbuatan baik dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan harus berlaku universal untuk semua orang dan seterusnya. Jadi berfungsinya sebagai transendensi yang lain. Ya, dan ini juga menekan ya. Either kita tuh jadi represif juga ya karena standar-standar yang sangat tinggi ini ya. Atau sebenarnya kita jadi menutup mata juga kali ya terhadap hal-hal yang korup, yang rusak dan lain sebagainya. Jadi memang eksklusif humanism mengkritisi agama seperti ini, tapi Taylor jawabannya adalah apa eksklusif humanism bebas dari permasalahan ini? Tampaknya enggak juga gitu. Ya, jadi Taylor tuh nggak bilang kekristenan lebih baik ya daripada eksklusif humanism. Taylor tuh bilang ya bahwa eksklusif humanism berbuat seolah-olah kita harus memilih antara kekristenan dan humanism. Ya, tapi kata Taylor, yang terjadi sebenarnya kubunya adalah antara Christian humanism, ya, humanism yang terbuka terhadap transendensi, atau eksklusif humanism sebenarnya, bukan antara humanism dan kekristenan. Gitu ya. Itu jawaban Taylor ya. Dan kritik yang dilancarkan terhadap kekristenan, sesungguhnya penyakit itu diderita juga oleh eksklusif humanism. Mungkin dalam bentuk yang lain, tetapi bukan terbebas dari dilema tersebut. Gitu ya. Nah, itu kritik seorang akademisi juga tuh yang begitu ya, lihat plus minus tapi juga merespons terhadap kritik ya, dan melancarkan kritik balik begitu ya. Ini juga movement seorang akademisi ulung sebenarnya ya. Nah, sehingga ya ini ada gambar ya, figur 4 di halaman 111 buku Jamie Smith ya. Sebenarnya debat kita ya bukan antara ini MMO ya. MMO itu modern moral orientation ya. Jadi kita mungkin yang digambarkan oleh eksklusif humanism biasanya kubu perdebatannya antara yang transenden sama yang eksklusif humanis ini aja. Jadi cuma ada dua kubu ini gitu ya. Tapi Taylor bilang sebenarnya kali perdebatannya segitiga nih. Di sudut yang satu ini adalah neo-Nietzschean anti-humanis. Ya, saya nggak tahu di kuliah filsafat yang ada Bapak Ibu pernah berusaha baca Nietzsche atau enggak ya. Nah, tapi Nietzsche ini kritiknya sangat kompleks ya. Dan bentuk kritiknya selalu di dalam kisah-kisah yang multi perspektif ya. Jadi susah sekali ditafsir karena tidak dalam bentuk proposisi. Begitu ya. Sehingga kalau Nietzsche itu bilang ada orang gila turun dari gunung ke pasar terus bilang Tuhan sudah mati gitu ya. Itu maksudnya apa? Begitu ya. Tapi yang jelas ya Nietzsche itu sangat mengkritisi moralitas. Ya, dan moralitas di masyarakat yang sekuler ini. Begitu ya, yang dianggap menurut dia itu kepengecutan ya, dan dia sangat juga tidak suka dengan semangat asketik begitu ya, menolak hal-hal yang dianggap baik dari dunia ini begitu ya. Nah, solusi dia adalah menjadi Ubermensch ya, going beyond good and evil begitu. Jadi ini kritik juga nih. Nah, tapi pertanyaannya Taylor adalah yang dia kritik itu siapa? Yang dia kritik eksklusif humanis ya, karena kita hidup di tataran ini ya, dan tataran inilah yang beriman bahwa Tuhan itu udah mati ya, atau yang dia kritik ini
ya yang transendensi beyond gitu ya. Jadi sebenarnya ada segitiga ini nih yang sebenarnya saling mengkritik ya. Jadi Taylor itu bilang kalau Taylor misalnya ada di ruangan ngobrol sama yang ini terus tiba-tiba berdiskusi, berdebat, terus yang neo-Nietzschean ini masuk bisa jadi 2 lawan 1 langsung begitu ya. Tapi kalau nggak ada Taylornya mungkin mereka yang bertengkar begitu ya, berdua gitu ya. Jadi ini ada segitiga yang aneh interaksinya ini ya. Nah tentu nggak semua orang membaca Nietzsche itu seperti Taylor atau seperti Jamie Smith ya, karena Nietzsche itu sangat sulit ya diinterpretasi ya, dan banyak sekali interpretasi yang beredar ya terhadap Nietzsche ya. Tapi take-nya Taylor ini cukup interesting ya, paling tidak menunjukkan eh, kompleksitas dari sekedar perdebatan 2 dimensi yang tampaknya sering diyakini baik oleh orang beragama maupun oleh orang yang ateis atau eksklusif humanis begitu ya. Jadi ada dimensi yang lain ini yang muncul gitu. Nah, ini kritik balik juga ya dari Taylor terhadap eksklusif humanis. Ya, jadi in some sense the challenge is actually intensified for exclusive humanism ya. Jadi menurut Taylor ya, jangan-jangan ya tekanan itu lebih besar buat eksklusif humanis daripada buat kekristenan. Memang baik kekristenan maupun eksklusif humanisme itu tidak terlepas dari masalah dan dilema ya menghidupi dunia kontemporer ini begitu ya. Tapi jangan-jangan kata Taylor, jangan-jangan tekanannya lebih besar kepada eksklusif humanisme ya. Kenapa? Kata dia ya. Karena begitu eksklusif humanisme itu hanya berfokus kepada yang imanen saja ya, hanya mau mengaku yang itu, maka kalau kita punya semacam standar atau apapun ya yang kita anggap ideal ya, ini istilah yang dipakai maksimal demand ya, kalau ini mau kita penuhi ya, is going to be met, it has to be met by us and in the here and now. Ya karena buat yang eksklusif humanis nggak ada realitas yang lain ya, cuman yang ada sekarang ini ya, dan hanya kemanusiaan ini aja yang ada ya. Jadi kalau kita nggak bisa mencapai itu, we have only ourselves to blame ya, kita cuma bisa menyalahkan diri kita sendiri karena cuma yang ada cuma ini gitu ya. Nah kalau kekristenan tekanannya nggak sekeras itu kata Taylor ya. Kekristenan boleh ambivalen ya, bisa aja dia bahkan pesimistis ya terhadap eh, kemampuan manusia untuk memenuhi yang maksimal demand ini. Kenapa? Karena perspektif transformasi yang diyakini oleh kekristenan itu sifatnya eskatologis ya, nggak mesti direalisasikan in the here and now by us begitu ya. Itu eksklusif humanism dan itu tekanannya jadi keras kata Taylor ya. Jangan-jangan kekristenan lebih enteng karena ada nuansa eskatologis ya, ada nuansa already but not yet ya, ada nuansa eschatological ya. Jadi kita nggak usah menuntut diri kita sekeras itu dan bisa menerima kemanusiaan kita lebih apa adanya gitu ya. Kalau tekanannya tadi adalah merepresi atau cuci bersih aja gitu ya. Nah, jangan-jangan tekanan itu buat eksklusif humanism lebih besar gitu ya kata Taylor. Nah, lalu ini juga kritik yang lain ya. Jadi eksklusif humanism itu menghasilkan restlessness ya, keresahan, kehausan yang mungkin memang nggak bisa diselesaikan gitu ya, kata Taylor ya. Jadi ini ya modern moral orientation ya, ini apa? Memang adalah semacam tuntutan ya, high calling ya untuk altruism ya, untuk kebaikan dan untuk apa? Other regard ya, bersikap baik kepada manusia yang lain juga begitu ya. Nah, tetapi masalahnya adalah tuntutan ini ya, higher calling ini itu tidak cukup mengapresiasi sebenarnya sumber-sumber moralitas itu datangnya dari mana gitu ya. Jadi fiksasinya kata Taylor adalah terhadap moral articulation. Ya ini halaman 703. Ya, jadi ini di dalam bahasa Jamie Smith ini dijelaskannya, we don't know how to make people moral, but we do know how to specify rules, articulate expectation, lay down the law gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita tuh
akhirnya menyibukkan diri untuk membuat code of morality. Ya, kita membuat standar-standar itu, bagaimana harus bersikap, ya, hukum dan sebagainya gitu. Karena itu yang kita bisa sih. Ya, kalau kita eksklusif humanis, ya kan, kita kristalisasi lah nilai-nilai itu di dalam hukum, di dalam agama, budaya, bukan agama ya, karena ini terlepas dari transendensi ya. Kalau agama itu kita mengerti memang ada sentuhan kepada transendensi, bukan cuma sekedar organisasi keagamaan begitu ya. Nah, jadi karena cuman moralitas dan ada tuntutan tinggi itu, tapi sumber moralitasnya dari mana nggak tahu, kita akhirnya menyibukkan diri dengan hal yang kita bisa aja. Masalahnya adalah codes don't make people care for their neighbor. Begitu ya, kalau kita cuma punya kode moralitas saja, itu tidak membuat kita jadi bisa mengasihi sesama. Ya, in other words, codes are inadequate as moral sources precisely because they do not touch on the dynamics of moral motivation. It was not a code or a rule that produced forgiveness in Nelson Mandela. Gitu ya, ini contoh yang ditulis Jamie Smith ya. Jadi begitu kita lihat kasus sesungguhnya, terus coba kita pikirkan soal forgiveness gitu ya. Nah, kita sadar ya hal-hal itu tuh nggak bisa ya diproduksi oleh semacam kode moral etik tertentu ya, betapapun baiknya hal itu gitu ya. Dan tampaknya kita tuh punya insting yang cukup natural ya, bilang bahwa itu tuh hal-hal kayak gitu punya sentuhan ilahi ya. Dan rasanya kalau kita menyaksikan forgiveness yang semacam itu di dalam kehidupannya sesungguhnya ya, kita rasanya sedang menyaksikan sentuhan ilahi itu sendiri gitu ya. Nah itu tuh yang dikilik-kilik oleh Taylor itu ya. Apa benar ya eksklusif humanism itu menyelesaikan segala masalah gitu? Apa jangan-jangan terperangkap di dalam masalah yang memang nggak bisa diselesaikan gitu. Ya. Nah, tapi Taylor juga cukup kritis ya untuk melihat bahwa untuk orang-orang beragama ada masalah tersendiri juga ya, ada temptation-nya juga begitu ya. Ini yang dia sebut dengan nostalgia ya. Ini terkait juga ya dengan pertanyaan Pak Stephen minggu lalu ya. Jadi apakah Taylor itu mengajak kita kembali ke zaman medieval begitu aja? Not quite ya, not exactly begitu ya. Karena yang Taylor lihat adalah ini ya, di dalam modernitas ya, the distance between the ultimate city of God ya, city of God ini kan karyanya Agustinus ya, waktu Roma itu diserang dan jadi hancur. Agustinus itu terpaksa merenungkan ya, apakah memang the kingdom of God ini sama ya dengan the kingdom of Rome gitu ya, karena kan gereja dan sebagainya termanifestasi ya dengan luar biasa di Roma begitu ya. Nah, kalau Roma hancur, apa berarti city of God hancur juga gitu ya, sehingga Agustinus itu membedakan ya, ada gap ini antara city of God dan city of man. Roma hancur tidak berarti bahwa segala sesuatu yang transenden itu juga ikutan hancur begitu ya. Nah, tetapi kata Taylor, di dalam zaman modernitas itu ya, jarak ya, gap antara city of God and the properly Christian conforming earthly city is reduced. Ya, jadi kita pahamnya atau inginnya adalah gap ini kita tiadakan atau kita reduksi gitu ya. Ini halaman 735 nih di bukunya Taylor ya. Nah, dia bilang ada versi-versinya. Jadi you can then get a Protestant version of this. Ya, where Christianity is reduced to a moralism. Ya, itu penyakitnya juga ya, bahwa kekristenan itu jadi dogmatik ya. Nah, kata Taylor ya sebenarnya menghidupi eksklusif humanism itu katanya. Ya, jadi kekristenannya sifatnya nostalgia ya, tapi sebenarnya sangat pekat hawa modernitasnya ya. Sehingga kalau kekristenan atau protestantisme itu sifatnya begitu ya, becomes merely identified with the progress of civilization. Jadi kalau ada kemajuan masyarakat, hukum, negara, ya itu dianggapnya kemajuan kekristenan ya. Di dalam logika yang semacam itu kita juga bisa memahami ya, Trump itu banyak pendukungnya. Ya, karena Trump dianggap merealisasikan ya idealisme yang dipercaya oleh orang-orang Kristen gitu ya. Loh, dia bawa Alkitab ya, foto ya di depan gereja Anglikan ya waktu itu ya, spesial malah ya ngangkat Alkitabnya walaupun agak kagok gitu ya, tapi ya foto juga gitu ya. Nah, jadi kehebatan atau progres di dalam
civilization, pemerintahan atau apa, itu dianggap progres kekristenan begitu aja ya. Jadi gapnya nggak ada ya. Jadi satu begitu kekristenan dengan yang ada di fisik ini ya. City of God dan City of Man itu jadi satu gitu aja ya. Dan ada versi Katoliknya juga ya. Ada ya, walaupun Charles Taylor itu seorang Katolik, dia mengkritisi juga ya. Ada versi Katolik juga untuk hal ini ya. Where the church imposes itself upon the social order as the instantiation of the kingdom arrive ya, bahwa kalau gereja itu merasa, dan gereja Katolik kan sangat hierarkis ya, dan tetap eksis dengan seluruh komponen kelengkapan hierarkinya, dan kalau gereja sampai merasa bahwa inilah the kingdom arrive begitu ya, udah terrealisasikan ya, memang bukan negara tapi gereja itu yang organisasi itu udah the kingdom arrive ya, dan organisasi gereja Katolik sih lebih megah ya daripada kebanyakan gereja Protestan ya. Nah, what's problematic in both of these ya, kata Taylor, yang jadi problem adalah kita tuh kehilangan gap itu, kesadaran itu bahwa antara City of God dan City of Man itu ada perbedaan, begitu ya, dan bernostalgia itu ya, itu jadi berbahaya ya, walaupun kita pakai bahasa-bahasa yang agamawi juga ya di dalam melakukannya gitu ya. Jadi kekristenan tidak lepas ya dari kesulitan tekanan zaman modern itu juga. Nah, ini beberapa pertanyaan dari Jamie Smith ya, setelah merenungkan ini texting dari bukunya Charles Taylor ya. Ini yang dia pertanyakan pertama adalah apakah postmodernism adalah ally? Apakah jangan-jangan postmodernisme adalah sekutu? Ya, ini pertanyaan Pak Stephen juga minggu lalu ini sebenarnya. Jamie Smith udah tanya juga ya. Jadi epistemologi yang terbuka itu sebenarnya kayak apa? Begitu ya. Dan kalau ada apologetik ya, apologetik yang diusung itu seperti apa wajahnya ya? Apakah epistemologi non-foundationalism itu sebenarnya mendorong kita lebih open ya? Itulah tandanya ya. Ada opening di dalam frame yang imanen kita gitu ya. Karena foundationalism itu ya bisa juga sola scriptura itu dihidupinya seperti itu. Ya, foundationalism itu bukan fundamentalism ya. Foundationalism itu adalah epistemologi ya. Jadi epistemologi yang memahami bahwa kalau kita mencari kebenaran itu sifatnya seperti membangun rumah. Jadi ada fondasinya dulu, terus kalau fondasinya keras dan kuat ya, kita taruh ke atasnya runut apapun, ke atas itu bangunan itu bisa kokoh gitu ya. Nah, terus kita akan nyebut sola scriptura. Ya, terus kita anggap ya udah pokoknya landasannya Alkitab ya. Terus seolah-olah di dalam vakum ya, terlepas dari apapun yang lain, terus kita bangun ya seluruh sistematik teologi kita. Nah, kalau kita cuman itu ya, foundationalism yang seperti itu, jangan-jangan tuh kita dunianya epistemologinya itu tertutup. Begitu pertanyaannya Jimmy Smith ya. Jangan-jangan non-foundationalism itu yang lebih mengindikasikan keterbukaan ya. Lalu Jimmy Smith juga bilang in that case jangan-jangan postmodernism juga adalah temannya kekristenan daripada ancaman. Ya, kalau sampai zaman sekarang ngomong-ngomong sama gereja di Indonesia terutama yang konservatif ya, sering nyebut kata postmodernisme itu dalam nuansa yang buruk sih. Ya, kalau dilihat diskusi atau apa terus dilemparkan dalam bentuk pertanyaan begitu ya. Biasanya pertanyaan bentuknya adalah bagaimana kita menghadapi postmodernisme dan ancamannya begitu ya. Terus lalu pendeta yang menjawab pertanyaan itu berusaha ya mungkin kadang-kadang berusaha menyeimbangkan justru ya. Apa maksudnya ya? Kalau dilihat ancaman maksudnya seperti apa gitu ya. Tapi di dalam diskusi-diskusi semacam itu dan pertanyaannya muncul, seringnya masih sangat negatif. Ya, nah ini justru di karya yang ini Charles Taylor dan juga Jamie Smith ya melihat itu tuh justru karena kekristenan terlalu dekat ya bersandingnya dengan modernitas, makanya kita punya problema-problema itu. Nah, kalau diagnosisnya benar, jangan-jangan postmodern itu yang bisa mengobati kacamata kita yang terlalu sempit itu, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin produktif ya. Lalu ini pertanyaan lain dari James Smith ya. Taylor itu bersikeras ya bahwa dia percaya take-nya kekristenan
itu memang bisa ya menggambarkan ya eh, experience kita itu dengan lebih baik ya, yang eksklusif humanism itu gagal melakukannya. Ya, tapi dia tidak ingin sekedar menang argumen, itu tadi yang kita udah lihat ya. Karena lihat tabelnya itu ya. Yang penting tuh bukannya close atau open gitu aja ya. Yang penting adalah kita tuh menyadari nggak ini tuh yang kita bicarakan take atau kita bersikeras ini spin. Gitu. Yakin, saya yakinnya dan tidak ada kemungkinan lain. Dan kalau kamu berpendapat lain, kamu bodoh begitu misalnya ya. Nah, itu spin. Ya, nah jadi tampaknya kata Jamie Smith, Taylor itu nggak pingin sekedar menang argumen ya, tapi concernnya dia adalah dia pingin ya membangun badly needed conversation ya. Kita tuh ingin ada percakapan ya, dan percakapan ini badly needed ya, luar biasa dibutuhkan ya. Nah, pertanyaan Jamie Smith adalah how might evangelism and outreach ya, in a secular age be considered a form of just such a conversation ya. Bagaimana ya kalau kita bicara misi atau bicara penginjilan atau apa ya, itu bentuknya adalah percakapan yang semacam itu ya, yang didambakan ya atau diusulkan oleh Charles Taylor ya. Dapatkah ya witnessing yang unapologetic ya. Unapologetic itu maksudnya adalah witnessing yang tidak malu ya dengan apa yang di-witness begitu ya. Also involve attentive listening ya, juga melibatkan proses listening yang baik ya terhadap partner bicaranya begitu ya. Jadi jangan cuman pokoknya spin saya ini kamu harus dengar spin saya gitu ya. Nggak cuma seperti itu ya. Nah, ini pertanyaannya si Jamie Smith ya. Sehingga buat kalau Bapak Ibu yang ikut kuliah apologetik ya, tentu ini jadi memberikan dorongan ya. Kalaupun harus berapologetika atau witnessing begitu ya. Sebenarnya seperti apa sih moodnya ya, dan caranya dan approach-nya ya yang tersedia ya. Apa yang selama ini yang cenderung konfrontatif dan cenderung debat kusir, itu satu-satunya cara atau ada cara yang lain? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini mendorong kita berpikir ke arah situ sih. Ya. Nah, itu tuh yang ingin saya tunjukkan ya dari buku kita. Masih banyak detail yang lain ya yang cukup rumit ya. Saya rasa kalau Bapak Ibu berusaha baca ya bukunya, mungkin nggak sangat mudah juga ya memahami ya. Tapi siapa tahu setelah kita coba diskusikan sekarang ini, nanti kalau coba baca lagi atau coba nubruk bukunya Charles Taylor langsung ya yang hampir 900-an halaman itu, siapa tahu lebih gampangan gitu ya. Dan siapa tahu ada yang tergerak pengen bikin tesis soal itu atau apa ya, silakan aja. Ada pertanyaan? Komentar? Saya respon dulu deh Pak sedikit. Kayak saya baca bagian akhirnya tuh lucu sih, saya agak-agak ngakak juga karena kita baca bab pertamanya dibuka dengan believer dan non believer atau ateis gitu. Tapi diakhiri juga dengan kemungkinan kalau ada yang ateis dan ada yang non ateis. Kalau yang ateis katanya akan mengikuti jalurnya Derrida atau Camus gitu. Kalau yang teis ya kita yang beragama gitu. Itu aku agak lucu sih. Jadi metode dia dalam uh, cara dia menulis itu bukan ya tadi kayak Pak Ihan bilang bukan mau winning argument gitu, cuma uh, pengen membuka kemungkinan itu justru ya yang justru diperjuangkan sama Charles Taylor kelihatannya. Dan itu juga tanda dari akademisi yang matang ya seperti itu gitu ya. Ini bukan persoalan saya menang debat atau argumen dengan kamu ya, tapi kalau kita berpikir bersama gitu ya, itu apa kita bisa jadi lebih baik ya kalau kita opening our world begitu ya di dalam diskusi kita gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat juga perdebatan-perdebatan yang saya pasang di G-Class gitu ya, kalau level-levelnya kayak John Lennox atau ya siapapun lah yang Bapak Ibu coba dengar di situ ya, itu sering kita dapatkan nuansa yang seperti itu juga ya, nggak memblokir bahwa oh ini loh yang versi kebenaran cuma ada satu gitu ya.
biasanya mereka yang cukup baik akademisnya ya, mereka akan lihat versi kebenaran itu warna-warni. Ya, terus kita mau buka yang sebelah mana ya, kita mau cermati yang sebelah mana, kayak kita lihat berlian gitu ya. Nggak cukup ya kalau kita cuma satu sisi terus mau berkilauan, itu nggak bisa gitu ya. Nah, tapi terus kalau kita banyak sisi ya, jangan-jangan kita tuh lebih lengkap ya, lihat fenomena dan lain sebagainya. Dan kita tuh bisa saling mengobati blind spot kita tuh dengan lebih baik. Ya, dan dengan cara demikian juga kita terbuka ya, even belajar dari orang ateis, belajar dari orang yang beragama lain dan sebagainya ya. Karena kita meyakini dalam interaksi itu kita sama-sama meraih keuntungan begitu ya bersama. Kalau kita tahu cara berinteraksinya. Kalau enggak ya terus nanti jadi berantem terus kehilangan teman sih. Iya. Pak, tapi yang tadi aku ada yang pengen ditanyain sih. Kan tadi yang ditanyakan itu tentang non foundational ya. Cuma aku pengen nanya kira-kira kalau Charles Taylor itu gimana ya? Apakah bisa works gitu ya di dalam religion ya? Karena religion kan semuanya punya authority, punya stand apa ya, otoritas. Kalau di Katolik ada otoritas tradisi, kalau di kita ada sola scriptura gitu. Apakah bisa dibangun yang tanpa dasar gitu? Apakah bisa works atau justru mungkin usulan-usulan yang seperti ini justru lebih bersifat apa ya? Pluralis gitu. Jadi ya terbuka apa? Bukan pluralis apa ya? Bahasanya universalis atau apalah, pokoknya semua agama sama aja gitu. Yang gitu maksud saya. Jadi Iya, iya. kalau kalau saya tadi membayangkan kayaknya ada kemungkinan gitu ke sana. Jadi ya Kristen ya udah gitu. Mau Muslim ya udah, ya Buddha juga ya udah gitu. Toh ya sama aja gitu. Kira-kira gimana, Pak? Nah, ini pertanyaan penting ya dan sangat menarik juga ya. Karena tadi Pak Stephen kesulitan memilih kata ya. Karena setiap kata itu ada konotasinya langsung universalis atau pluralis atau apa terus jadi susah begitu ya. Iya. Nah, pertama ya soal foundationalism itu ya, kalau disebut non foundationalis ya, itu bukan berarti tanpa dasar loh. Ya, cuma bahwa epistemologinya ya, bahwa kalau kita eh, berusaha memahami bagaimana sih orang sampai kepada knowledge ya atau sampai kepada truth, itu tidak lagi hanya membayangkan bahwa oh ada ya bagian fondasi itu yang kita pilih terus kita taruh di situ terus kita bangun ke atas ya, melainkan epistemologinya itu lebih lebih messy ya. Misalnya ya orang reform yang non foundationalis misalnya akan bilang ya, lu siapa bilang ya bahwa reform itu sola scriptura seolah-olah baca Alkitab di dalam vakum. Enggak kok. Ya Luther itu dari Augustinian ini ya apa order begitu ya. Dia baca Agustinus begitu ya. Calvin itu baca Agustinus juga begitu ya. Mereka tuh bukan baca Alkitab di dalam vakum terus tafsir literal kayak gitu ya. Enggak gitu loh. Ya, terus mereka berinteraksi dengan church father dan sebagainya begitu ya. Dan di dalam apa interaksi itulah mereka membangun ya di dalam seluruh kompleksitas pemahaman mereka itu ya. Jadi jalannya tuh zigzag ya dan lebih kompleks daripada yang kita bayangkan cuman oh ini ada fondasi, oh terus diriin di atasnya begitu ya, terus kita selesai gitu. Itu gambaran yang terlalu simplistis gitu loh kritiknya terhadap foundationalism. Bukan berarti bahwa kita nggak ada dasar sama sekali, enggak. Cuman interaksi antara dasar-dasar itu ya, itu mungkin jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Ya. Kan kalau mungkin yang Protestan sering menuduh bahwa yang Katolik itu lebih mementingkan tradisi daripada Alkitab. Kalau tanya orang Katolik enggak juga ya. Alkitab itu penting ya dan sangat penting ya. Tetapi tradisi Church Fathers dan lain sebagainya kan mereka membaca Alkitab juga ya, dan even Calvinis pun meyakini bahwa kita hidup memang di dalam gereja yang melampaui zaman dan waktu. Ya, jadi memang kita harus berinteraksi juga dengan keseluruhan apa warisan wisdom yang Tuhan udah warisi di dalam gereja begitu ya. Jadi gambaran yang
pokoknya baca Alkitab terus come up dengan satu bacaan, dan itulah epistemologi kita ya kalau mau berteologi, itu terlalu sederhana. Itu sih ya kritiknya. Ya. Bukan tanpa dasar ya. Selalu ada hal-hal yang dijadikan landasan. Nah, lalu persoalan inklusif, eksklusif, pluralis nih ya. Ini interesting ini ya. Di dalam perdebatan online yang Bapak Ibu saksikan dan ini ya kita perbincangkan ya di grup WA ya. Waktu itu teolog yang dicecar ya di dalam perdebatan itu bilang ya bahwa menurut dia yang eksklusif itu buat dia masih kurang eksklusif. Dia bilang dia super eksklusif, yang inklusif tidak terlalu inklusif. Lalu yang pluralis apa ya komentarnya dia ya? Lupa ya. Tapi yang eksklusif dan inklusif komentarnya seperti itu ya. Dan tapi yang memperdebatkan tidak memberi kesempatan ya dan tidak bertanya ya. Maksudnya apa ya hal-hal itu ya? Itu pokoknya terlalu complicated aja ya, membuat sesuatu yang mudah sederhana jadi rumit yang tidak diperlukan ya. Pokoknya kamu jawab aja kamu eksklusif atau inklusif atau pluralis gitu ya. Dan dari apa tulisan yang kamu tulis tampaknya sih kamu pluralis, dengan kata lain liberal gitu ya. Nah, masalahnya ya dengan kotak-kotak itu adalah seperti ini. Kalau kita bilang eksklusif ya, dan katakanlah eksklusivitasnya apa ya? Apakah orang Kristen itu eksklusif itu artinya misalnya memahami segala hal ajaran Kristus itu sebagai yang sentral. Nah, padahal ajaran Kristus itu juga radically very open, gitu ya. Lihat aja muridnya Paulus kayak gitu, ya terhadap orang yang bukan Yahudi bilang nggak usah disunat, ya gitu ya. Nah, kalau kita berakar eksklusif ke situ ya. Jangan-jangan kita tuh harus mengimani dan menghidupi ya sesuatu yang radically open juga ya. Yang karena kita menganggap kesucian itu bukan sesuatu yang bisa dicemari oleh kekafiran, melainkan yang menular ya dan harus hidup di tengah dunia ini begitu misalnya. Nah, kalau itu eksklusivitasnya berarti yang teolog itu bilang ya bahwa yang sekarang ini bilang eksklusif itu sebenarnya masih kurang eksklusif. Itu bisa ada benarnya. Begitu ya, dan dia super eksklusif begitu misalnya. Nah, kalau inklusif ya dilemanya gini. Biasanya kata itu ya mungkin disematkan kepada Konsili Vatikan kedua ya yang membuka pintu ya. Misalnya karena di masa yang lalu ya Gereja Katolik itu kan slogannya adalah ex ecclesia nulla salus ya. Di luar gereja tidak ada keselamatan gitu ya. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua kan dibuka ya bisa ada ya di luar gereja begitu ya, kan mereka sangat hierarki ya memahami organisasi gerejanya begitu ya. Kalau umat Katolik itu kan sangat sakral dan sangat penting. Nah, sehingga di masa yang lalu ex ecclesia nulla salus ya, di luar gereja tidak ada keselamatan. Lalu Konsili Vatikan kedua membuat lebih inklusif ya. Nah, masalahnya tentu adalah inklusif terhadap siapa gitu ya. Mau inklusif terhadap satu agama tertentu loh. Kalau mau cuman inklusif terhadap satu agama tertentu, bagaimana agama yang lain? Gitu ya. Harusnya jadi kalau mau inklusif dan mau konsekuen ya, harusnya jadi pluralis. Karena pluralis itu adalah inklusif yang maksimum. Gitu ya. Iya dong dilemanya ya. Jadi kalau kamu cuma stay di inklusif aja ya, kamu belum sampai kepada taraf yang sesungguhnya yang harus dicapai begitu. Jadi inklusivisme itu inklusivisme posisi yang sangat tipis gitu ya. Nggak suka eksklusif, mau ke inklusif tapi di situ tempat berdirinya licin, cuma tipis doang, terus langsung jatuh ke pluralis kalau mau. Gitu. Tapi kan pluralis penjahatnya ya, yang liberal itu ya kan gitu ya. Nah, masalahnya pluralis juga ya ada problemnya. Dilemanya adalah gini, pluralis itu ya. Orang yang biasanya beroperasi di kotak yang disebut pluralisme ya. Ya ada contoh-contohnya lah, John Hick atau apa di Harvard ya, di zaman yang udah lalu ya. Misalnya menganggap ya bahwa keuntungannya jadi pluralis ya adalah ada hal-hal yang netral ya dari bahasa agama yang spesifik ya, yang bisa kok dipahami oleh yang beragama yang lain ya.
lalu kita beroperasinya di situ aja ya, karena di sanalah bisa terjadi persetujuan dan kesepahaman ya. Ya misalnya kalau ada doktrin-doktrin tertentu yang spesifik ada ketidaksetujuan dan tidak sepaham, tapi kan kita tahu ya bahwa membunuh itu salah. Ya, golden rule itu kita paham ya, kalau kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu oleh orang lain, jangan melakukan itu kepada orang lain gitu ya. Nah, jadi di area-area yang sangat eh, non spesifik ya, general, universal, itu bisa ada kesepahaman, terus bisa ya terjadi kehidupan bersama yang cukup baik begitu ya. Nah, jadi idealismenya gitu. Masalahnya ya dengan hal seperti itu adalah begitu kita reduksi ya, kita stripping down ya dari ekses-ekses keagamaan ya, nilai-nilai value itu yang berguna untuk masyarakat itu ya, maka yang kita punya itu tulang belulang doang. Itu bukan kekristenan lagi, atau itu bukan agama Buddha lagi, itu bukan agama Hindu lagi gitu ya. Karena penghayatan keagamaan itu hidupnya dalam narasi seutuhnya itu ya. Misalnya buat umat Kristen ya, kamu tuh nggak bisa memahami kasih ya kalau kamu nggak memahami Tuhan yang udah berkorban dan mati untuk cintanya bagi manusia gitu ya. Kalau nggak paham itu ya, kalau terus ngomong-ngomong kasih atau cinta atau apa yang dimaksud gitu ya. Nah, jadi narasi itu tuh memberi daging begitu ya terhadap pemahamannya. Yang tanpa itu cuman ada tulang belulang ya, nggak bisa gitu ya, nggak jalan ya. Sehingga pluralisme itu sebenarnya mencabik-cabik ya hal yang diyakininya sendiri gitu ya. Kalau pluralismenya itu dipahaminya seperti itu. Begitu tentu makanya pluralisme atau inklusivisme atau eksklusivisme itu pun masing-masing bisa punya flavornya ya. Kalau kamu nyebut kamu eksklusif, yang kamu maksud tuh apa begitu ya. Salah satu teman saya kalau udah diskusi kayak gitu selalu bilang, mungkin kita tuh maunya eksklusif yang berbeda gitu ya. Jadi dia juga jadi nggak nyaman ya sama kotak eksklusivisme itu ya. Karena eksklusivisme yang sama ya, bukan yang berbeda itu punya banyak ekses-ekses juga ya. Dan jangan-jangan itu cuma semangat fundamentalisme agama doang gitu misalnya ya. Jadi memang istilah itu ya menyimpan banyak kompleksitas dan kesulitan ya. Makanya hampir sepanjang semester ini kalau Bapak Ibu perhatikan, saya juga nggak pakai kata-kata itu ya, karena begitu kata itu dipakai dan dipertanyakan, tiba-tiba kita perlu ada diskusi yang semacam ini, yang tidak terlampau simpel ini gitu. Ya, mudah-mudahan sedikit menjawab keresahannya, Pak. Ini saya remove spotlight-nya supaya kalau yang lain yang buka kamera kalau mau tanya nggak sungkan-sungkan. Silakan kalau ada komentar. Ini udah injury time juga nih. Ada pertanyaan juga boleh. Bu Vika buka kamera nih, kayaknya mau komentar kah? Enggak kok Pak, cuma ngasih tahu aja saya hadir. Oke. Noted Bu kehadirannya. Bu Indi ada komentar? Pas dulu Pak, saya menyimak dari tadi. Mencoba mencatat. Oke. Ini Pak Stephen kayaknya banyak keresahan dari tadi, nanya mulu. Benar Pak. Kalau terhadap pertanyaannya Jamie Smith yang beberapa butir tadi, kira-kira jadi jawabannya apa ya? Kalau lihat arah-arah pertanyaan Pak Stephen sih mungkin rada suka ya sama dorongannya Jamie Smith ya. Iya Pak, tadi saya cukup ini sih ke-trigger pertanyaannya, postmodern tuh tekan kita apa gimana gitu. Kalau saya lagi baca ini buku introduksi fenomenologi, itu kan banyak tentang postmodern juga ya fenomenologi. Saya komentarnya salah satunya tuh fenomenologi justru yang menyelamatkan teologi gitu katanya. Yang menyelamatkan kita bisa bicara soal Tuhan. Termasuk di dalamnya Heidegger yang juga dikutip sama James Smith juga di bukunya Heidegger, terus dan kawan-kawannya segala macam. Jadi kalau saya merasa ya saya justru melihat postmodern itu sebuah anugerah gitu yang Tuhan sediakan supaya bisa memberikan angin segar buat kita berteologi lagi gitu. Jadi membuka kesempatan kita tuh berteologi lebih lagi gitu dari yang sebelumnya kelihatannya sangat stuck gitu sih Pak kalau saya.
melihatnya. Dan memang mungkin disclaimer ya, kalau baca Jamie Smith dia sangat posmo. Walaupun dia duduknya di Calvin University ya, tapi dia filsuf yang mendalami filsafat kontinental. Terus kelihatan banget di tulisannya itu posmo ya, karena dia coba aja baca judul bukunya ya. Ada bukunya yang Who is Afraid of Postmodernism gitu, atau judul bukunya lain Who is Afraid of Relativism gitu ya. Jadi di dalam buku-buku itu misalnya kalau pihak yang gereja kan selalu mengkritisi postmodernisme sebagai relativisme. Ya, nggak ada standar lagi ya, kebenaran semua anything goes ya. Nah, tapi Jamie Smith tuh bilang ya, postmodernisme dan relativisme itu ya, itu bukan berarti anything goes, apa aja boleh, enggak ya. Tapi itu sebenarnya meng-highlight kemanusiaan itu sendiri ya, bahwa kita memang nggak punya sudut pandang Tuhan begitu ya, kita punya sudut pandang kita itu aja begitu ya, dan di dalam itulah kita berinteraksi dan berusaha berelasi ya, dan bahwa sudut pandang kita itu ya, kalau kita interpretasi Alkitab atau even berteologi ya, itu akan bersinggungan dengan yang lain, bukannya memang begitu karena kita kan manusia gitu ya. Nah, jadi Jamie Smith itu menekankan bagian-bagian itu gitu. Dan berharap mungkin bahwa membuka juga ya perspektif gereja dan kekristenan supaya kita tuh nggak terjebak di dalam kuburan modernisme saja ya, terus melempar proposisi begitu ya, padahal kan mungkin justru penghayatan iman itu hidupnya di dalam narasi-narasi ya, yang memberikan purpose ya, bagaimana kita harus hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ya, yang dengan beserta keseluruhan dagingnya, jangan cuma tulang belulang aja begitu ya. Itu bukan iman begitu ya. Dan mungkin orang seperti Jamie Smith akan mengutip Yehezkiel ya, melihat visi bahwa tulang belulang itu jadi hidup lagi dan jadi berdaging lagi ya, dan berusaha mengusulkan bahwa ya jangan-jangan postmodernisme itu ya, sebenarnya sedikit banyak ya, kita itu nggak bisa menghindar dari postmodernisme karena kita kan anak zaman kita ya sebenarnya ya. Ya oke lah, mungkin yang udah lebih berumur sebenarnya jiwanya modernis gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau kita lihat kayak Richard Dawkins gitu aja ya, terus lihat argumen-argumennya ateis, kadang-kadang mungkin yang anak muda merasa ini apa bukan argumen dari zaman yang udah lampau gitu ya. Karena kita sekarang mungkin nuansanya memang lebih banyak posmo ya. Tapi dan posmo itu menyajikan tantangan-tantangan juga ya. Misalnya kalau yang melihat Generation C, melihat ya itu ya, tadi komentarnya Pak Stephen bilang bahwa ya apa aja boleh, agama apa aja boleh lah gitu ya. Seolah-olah nggak punya prinsip gitu ya. Nah, tetapi bagaimana ya berakar di dalam prinsip itu ya, dan menjadi super eksklusif gitu ya, tanpa menjadi fundamentalis begitu ya. Itu kan sebenarnya di semua generasi dan di semua angkatan sulit ya. Bisa saja memang generation C atau millennials memang di dalam perjalanan itu ya, mencapai kedewasaan itu, karena semua generasi muda pasti mengalami ya. Yang baby boomers, yang generation X dulunya kan juga begitu ya, gamang, bingung dan sebagainya. Tetapi dengan bertambahnya usia, melewati perjalanan itu, terus mungkin punya fondasi-fondasi dan punya akar yang lebih kuat gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang mungkin kritik terhadap Generation C gitu yang menghidupi postmodernisme mungkin juga kadang kurang gitu fair ya. Kalau saya sih melihat banyak harapan ya buat Gen Z, terutama karena mereka ya, saya nggak berani bilang kami ya, karena saya jelas bukan Gen Z. Karena mereka itu sangat toleran ya dan sangat open ya. Dan openness itu modal yang sangat besar ya. Terutama kalau baca buku-buku kayak James Smith atau Charles Taylor ya. Kalau punya openness kayaknya bisa ya dibentuk akarnya atau ini yang mendalami sesuatu ya. Kalau udah close minded dari awal kayaknya kartu mati ya. Mau diapain nanti nggak bisa learning ya. Susah ya learningnya, karena learning itu kan basically harus bertubrukan dengan yang sesuatu yang asing gitu ya. Nah, jadi Gen Z itu sangat menjanjikan sih. Dan iya, jangan-jangan
Kalau Pak Stephen itu kayaknya setuju sama Jamie Smith, jangan-jangan menjanjikan juga ya. Jangan-jangan. Ya, tapi tugas dan kuliah kita memang bukan untuk menjawab semua pertanyaan. Saya berharap kuliah kita justru menyisakan jauh lebih banyak pertanyaan daripada waktu Bapak Ibu mulai kuliah ini di awal semester ya. Karena dengan begitulah mungkin keimanan kita bisa bertumbuh ya. Oke, saya rasa cukup ya. Udah injury time, udah cukup lama juga. Kita akhiri sampai di sini. Semoga sehat memasuki liburan ya. Tetap semangat ya dan menikmati kebaikan Tuhan di dalam liburan. Terus kita ketemu lagi semester depan atau di kuliah yang lain.